Hai semua, salam kebajikan dan kita semua sekarang hari ini lagi ada di sebuah tempat di daerah BSD. Tempat ini keren banget, tempat ini namanya Cafe Manteman. Udah tau dong artinya Manteman berarti kafenya teman. Dan kita hari ini lakukan podcast cerita kasihnya, ya kita mau berbagi sesuatu yang baik untuk orang-orang yang di luar sana maupun orang-orang yang dekat dengan kita. Dan salah satu kita memilih tempat ini adalah karena teman kita ini yang running cafe ini adalah seseorang yang dekat dengan kita, dan biarlah tempat ini menjadi satu tempat yang baik untuk kita semua. Dan di pagi hari yang cerah ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa, dan saya mengenal beliau ini adalah sebagai seorang saudara yang sepenanggungan. Banyak banget yang sering saya lakukan sama beliau ini, ya, mulai dari pekerjaan yang sifatnya itu pro bono sampai yang profesional. Dan sekarang kita lagi mau cerita tentang cerita kasihnya. Dan ada satu hal yang menarik dan saya yakin dan percaya ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan tanpa panjang lebar lagi, saya akan mulai cerita kasihnya ini bersama Bang David. Bang David, halo di. wah ini udah berapa rejep nih gitu ya nggak ketemu ya. Dan tiba ketemu dengan satu cerita yang luar biasa gitu kan. Nah silahkan boleh perkenalkan siapa sih Bang David ya, biar pada tahu ini semua ini Bang David itu siapa. Silahkan Bang. Ya, halo, saya David F. Saragi. Saya istri satu, ya, Bong Melan namanya, dan anak saya satu, Justin Mursi Persaragi. Tinggalnya di dekat sinilah, ya. Sekarang profesi sebagai internal audit dan juga sebagai hamba Tuhan tentunya. Kita jadi. Ya cukup lah ya, jadi kita tahu ya. Jadi ada profesionalnya, kemudian kerjanya juga di audit gitu ya. Yes. Itu kalau nggak salah perusahaan yang cukup besar ya waktu lalu ya. Iya. Dan sekarang masih berkecimpung di dunia itu. Betul. Dan menjadi entrepreneur juga dan sekaligus hamba Tuhan juga gitu ya. Berarti itu pastorpreneur sebenarnya. Pastorpreneur. Nah, Iya. jadi kalau ngelihat cerita Bang David ini ya, dari dunia profesional kemudian sampai hari ini kira-kira ada sebuah cerita yang menarik lagi nggak nih yang bisa disampaikan? Jadi ada dua dunia nih, jadi dua tadi ya, entrepreneur dan hamba Tuhan gitu ya. Nah kira-kira apa nih yang terjadi sampai masuk di dua area itu gitu kan? Kalau mau jadi hamba Tuhan ya hamba Tuhan, kalau mau jadi entrepreneur, kira-kira gimana itu Bang? Yes, ya puji nama Tuhan ya. Diizinkan Tuhan ada di dalam dua dunia, di dua dunia. Namun seperti yang saya alami sekarang gitu ya, di mana ada di dunia pun di dunia non sekuler. Buat saya pribadi itu hal yang sama ketika kita ada di dalam dimanapun, namanya bekerja itu adalah ibadah. Iya. Dan bukan hanya pergi gereja hari Minggu gitu ya, bukan hanya pergi untuk melakukan ritual agama, itu adalah kerjaan yang disebut beribadah, tapi pekerjaan sendiri buat saya pribadi adalah ibadah. Jadi ya tidak terkungkung dalam istilah sekuler apapun non sekuler, dimanapun yang saya lakukan adalah beribadah gitu Dik. Ya itu setuju sih, karena ada satu kata avoda ya. Betul. Avoda itu luar biasa banget, dan kita bisa belajar dari saudara kita ya yang sering ngomong bahwa oh ya ini adalah ibadah gitu. Jadi adalah ibadah. Saya setuju Bang. Yeah. Nah memang kalau kita ngomong tentang kita bisa berdampak dimanapun, ya harus kita hidupin gitu ya. Yes. Mulai dari hidup kita sendiri kan, Betul. sebagai contoh gitu. Kalau enggak cuma omong-omong saja, Iya. berteori, Betul. dan itu banyak sekali. Nah kalau dilihat ya dari perjalanan yang Bang David udah lewatin, Iya. ada nggak sih satu momen ya di mana mungkin apa ya,
sebelum menemukan panggilan yang which is ini nggak gampang sih. Iya. Ada di dua dunia, satu dunia aja ribet, apalagi dua dunia gitu kan. Nah, bisa ceritain nggak sedikit? Jadi sebelum masuk di dunia yang satu, ya itu satu kondisi mungkin ya kita semua kan namanya manusia ya pasti punya satu sejarah gitu, history. Nah, sometimes history itu sesuatu yang mungkin kita dalam tanda kutip itu belum benar gitu ya, belum layak, belum berguna gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih Bang cerita itu? Yes, jadi kalau flashback ya ke belakangnya, ketika saya menentukan mau kuliah aja itu bisa dikatakan nggak ada perencanaan yang matang. Iya, jadi kalau anak-anak sekarang mungkin udah dari SMA kelas 1 gitu ya. Iya. Itu udah tahu dia mau kemana. Bahkan dari SMP dia udah tahu kemana. Iya. Jadi waktu itu ya ada yang mau masuk kuliah aja nggak tahu jelas kemana gitu ya. Dan sampai perjalanan waktu ya itu akhirnya kuliahnya juga ya on off seperti itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan di kampus itulah saya menemukan Kristus Yesus lewat teman saya yang sama-sama nakal dulunya. Tapi ajaib ya Tuhan Yesus, dia bertaubat lebih dulu dan dia yang memperkenalkan Tuhan Yesus. Which is saya udah lahir juga udah Kristen ya karena papa mama Kristen tapi nggak membuat saya jadi pengikut Kristus. Iya, betul. Dan di momen itulah ya waktu di kampus itulah ketemu sama dia, lalu dia mulai mengajak saya untuk datang ke persekutuan doa, mulai untuk membuka diri kepada Kristus. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang secara pribadi. Nah, yang buat akhirnya saya bisa menyadari ketika kita memulai mungkin dengan nggak tahu apakah ini benar atau enggak gitu ya, seperti saya ini jurusan atau kuliahnya benar nggak sih gitu ya, ini kampus benar nggak sih gitu kan ya, atau wah nanti gimana masa depan gua, bagaimana nanti gua ke depan. Itu nggak terlalu penting, tapi yang terpenting adalah ketika kita ketemu Kristus. Nah disitulah saya menemukan gitu bahwa itu lebih dari buat dapetin kampus yang hebat, buat dapetin jurusan atau fakultas yang hebat. Tapi ketika ketemu sama Kristus Yesus itulah yang lebih dari segala-galanya. Itu sih. Jadi menarik ya. Jadi sama-sama bandel. Mungkin dia lebih bandel kali ya. Dan ternyata dia yang bandel itu udah berubah dulu ya. Iya, itu memang ajaib Tuhan. Jadi memang kalau dulu kita bandel, kita mungkin belum berguna gitu ya. Iya. Dan ketika dijamah Tuhan gitu, Yes. maka dia jadi berguna. Dan saking bergunanya itu ditransferkan kepada orang sekitar. Yes. Dan itu adalah kasih karunia Kristus ya. Kasih dari Ya memang hal itu sih banyak kita dengar di luar sana, tetapi kalau kita yang ngalamin kan beda. Yes. Gitu ya. Jadi yang benar. kalau tadi cerita tentang masa bandel gitu. Nah, kalau saya masuk ke dalam peran siapa di dalam baik di keluarga ataupun di teman sepelayanan ataupun di marketplace gitu ya. Ini kira-kira siapa nih yang paling berpengaruh di dalam hidup Bang David nih sehingga transformasi yang tadinya itu mungkin masih biasa-biasa ya, ini kan proses ya. Iya. Tidak terjadi dalam satu malam gitu kan. Iya. Nah, ini terjadi proses. Nah, kira-kira siapa sih orang yang bisa merubah itu selain Kristus ya? Siapa Bang kira-kira? Iya, yang terdekat ya pasti istri ya. Istri yang Bang Nelan, bagaimana waktu saya terkena stroke. Oh, oke. Iya. Itu dia merawat ya dengan kasih, sangat perhatian. Saya sangat banyak merasakan kasih Tuhan lewat istri saya. Dan juga anak saya Justin, ya dia masa SMA harusnya dia punya banyak waktu sama teman-teman. Iya.
tapi harus ikut merawat papanya. Tapi saya melihat kasih Tuhan juga lewat dia. Bagaimana dia dengan penuh perhatian juga. Iya. Ya, itu sangat memberkati saya, sangat berpengaruh pada saya. Dan tentunya juga orang tua saya ya, papa mama di tahun yang sama juga mengalami kedukaan. Oh ya. Abang saya yang nomor 1 dipanggil Tuhan, yang dimana nggak mudah ya, orang tua itu harus ditinggalkan anaknya. Tapi saya melihat figur yang luar biasa, bagaimana dengan kekuatan Tuhan, papa mama itu bisa melewatin itu. Itu yang saya melihat, ini adalah luar biasa ya. Bukan hanya omong-omong aja, tapi saya melihat mereka sangat kuat. Bukan karena diri mereka, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Nah itu yang di momen-momen seperti itulah saya melihat bahwa kan perubahan tersebut yang mengakibatkan juga ya itu yang saya dapatkan buat diri saya. Oh jadi Bang David ini terkena stroke Yes, gitu ya. Itu tahun berapa Bang? baru 2025, tepatnya 11 Februari. Oh gitu ya. Oh itu deket Valentine tuh ya. Kayak antara dapat hadiah gitu ya. Oh ya. Iya benar. Itu kan lagi happy-happynya ya. Happy-happynya. Suddenly Pejuang stroke. pejuang stroke. Iya. Nah itu gimana tuh Bang ketika dapet quote unquote hadiah gitu ya. Gimana? What do you feel Bang? Wah, waktu itu benar satu hal yang tidak terduga ya. Karena tidak ada sakit penyakit yang parah seumur hidup. Baru pas lagi kuliah aja kena demam berdarah, jadi harus dirawat di rumah sakit. Oh ya itu aja. Tapi sepanjang udah 49 tahun ya, itu nggak pernah dirawat di rumah sakit yang parah gitu. Iya. Tiba-tiba harus mengalami itu, ya harus masuk ICU, ya kan, harus nginep di rumah sakit seminggu gitu ya. Iya. Nah di stroke ini yang membuat saya juga banyak berubah hidup saya, yang bagaimana hal yang tidak terduga ini, itu buat saya semakin ini loh, bahwa kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Iya. Nah, kita perlu pegangan yang mantap, kita perlu punya tempat yang benar-benar secure, aman, yaitu di dalam Tuhan. Gak ada lagi. Kita hanya bisa berpegang sama yang tidak tergoyahkan, itu kepada siapa lagi? Kepada Tuhan. Kita bisa punya banyak uang, ya, itu bisa hilang sekejap mata. Kita bisa punya banyak channel ataupun rekan yang berpunya pangkat, tapi itu nggak terlalu akan berdampak. Tapi ketika hal yang tiba seperti itu, kita nggak bisa kemana-mana lagi, hanya kepada Tuhan aja. Itu seperti itu. Iya sih, memang namanya suddenly ya. Iya, tiba-tiba. Sama kayak cerita saya juga. Tiba-tiba kanker. Dan itu sesuatu yang nggak gampang sih untuk diterima dari kita yang menjalani dan pihak keluarga ya. Tapi menarik sih tentang keluarga ya. Saya melihat ya saya kenal lah Justin anakmu Bang. Itu seseorang yang menurut saya kalau dilihat waktu kecilnya itu rada aktif. Tapi begitu besar menjadi luar biasa. Tapi peran orang tua menjadi luar biasa. Dan kalau saya melihat dari tadi Bang David bilang istri ya, yaitu juga ada kasih Kristus yang luar biasa ya. Menurut saya itu kasih agape gitu ya. Amin. Dan itu bukan sesuatu yang gampang sih. Itu menjadi caregiver. Yes. Mungkin nanti ada sesi di mana cerita kasihnya itu akan ngomong tentang si caregiver, bukan tentang mereka yang kena di stroke itu gitu, atau di cancer atau
tapi yang mendampingi ya, biar itu bisa ada sebuah cerita yang baik. Tetapi yang sangat menarik yang saya dengar dari kesaksian Bang David walaupun sepotong-sepotong gitu ya, pertanyaannya adalah gini, kenapa ya di dalam situasi yang nggak bagus itu seharusnya secara manusia biasa kita bilang, Tuhan gimana sih, saya sudah begini, saya sudah melayani, saya sudah hidup juga nggak ngaco gitu kan, bener ya, bener kan? Kalau yang ngaco sih mungkin gitu ya wajar lah, dugem apa segala macam gitu kan, atau kita ngegibah orang apa segala macam kan mungkin gitu. Tapi ini saya kenal Bang David itu kan udah lama ya, udah tahu lah seberapa sih semanusia ya, kita pasti punya kekurangan, tetapi nggak segitunya juga kali gitu ya, terjadi sesuatu gitu. Nah, ketika itu terjadi gitu ya, apa yang membuat Bang David masih bisa hidup sekarang dan memandang Kristus sebagai satu tujuan gitu di dalam hidup? Kira-kira di mana tuh Bang pemikiran tersebut? Yes. Jadi lucu ya, waktu kena stroke itu ya, Di. Iya. Ya memang hampir tiap hari tuh lucunya istri itu nanya ke saya gitu. Ngomong apa? Jadi saya campur aduk gitu ya. Oke. Mau marah, ya kan? Tuhan ngomong apa ya? Mau ketawa gitu kan ya. Saya jawabnya, Tuhan nggak ngomong apa-apa, Tuhan ngomong lu kena stroke. Karena hampir tiap hari tanya seperti itu. Mungkin dia punya ekspektasi, wah Tuhan udah ngomong sesuatu nih kan. Iya. Kepada David gitu kan, dengan kejadian yang super amat di luar inilah, di luar ekspektasi kita ya gitu. Iya. Kita hidupnya lurus aja, melempeng aja, ya kan, pelayanan, Iya. kan? Kurang apa lagi ya? Kita doa, nggak macam, nggak dugem, nggak apa gitu ya. Iya. Tapi diizinkan Tuhan untuk ngalamin itu. Betul. Jujur kata adalah Tuhan nggak yang secara audible gitu, Di. Iya. Ngomong nggak secara audible ya. Tapi yang di saat waktu saya di ICU, Iya. itu tahu sendiri ICU ya dia, itu berisik banget kan, mesin betul mati. Dan hampir suatu saat itu pasti ada yang dipanggil keluarganya ya kan, udah gitu nangis, saya udah tahu nih pasti dia check out gitu kan. Saya ada di dalam situ ya kan 3 hari lah. Saya sempat bertanya sama Tuhan, apakah ini waktuku? Saya kayak begitu. Secara manusia, secara daging saya takut. Iya. Pasti takut. Walaupun saya sudah melayani Tuhan udah 20 tahun, tapi secara daging, secara manusia saya takut juga. Iya. Saya masih punya istri, saya masih punya anak yang sebentar lagi kuliah. Saya takut. Tapi Tuhan ngomong di hati, belum waktu. Apakah itu hanya suara hati saya atau apa? Tapi saya yakin dan percaya itu adalah jawaban Tuhan. Ya. Dan itu yang saya pegang. Dan saya ngomong sama istri saya, tenang aja, saya belum akan pergi karena Tuhan tidak ngomong. Dan saya percaya kalau Tuhan belum izinkan pergi, masih ada pengharapan. Betul. Masih ada pekerjaannya. Setuju. Betul. Yang harus saya selesaikan. Setuju. Itu yang buat saya kuat. Iya. Karena namanya lumpuh sebelah itu mungkin dulu kita pikir kayak apa gitu ya. Iya. Tapi ketika saya ngalamin, seperti ini rupanya lumpuh sebelah itu seperti ini. Benar tak berdaya. Dimulai dari 0 kalau sebutan saya. Menarik nih. Ya, dimulai dari angka 0. Bahkan minus bahkan. Iya. Karena ngangkat sesuatu ya, botol air mineral. Iya. 330 Mili. mili, Iya. isi setengah aja tuh nggak bisa aduh benar-benar. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, kalau masih diizinkan Tuhan, masih ada pengharapan, masih ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai kita kerjakan. Setuju. Bang ini. Nah,
angka nol ya, kayak Pertamina gitu. Dimulai dari nol. But sometimes kita mesti kembali ke titik nol itu ya, sehingga kita tahu ini adalah sebuah journey. Karena sebelumnya identitas kita yang lama itu semua mungkin harus di nolkan sehingga kita bisa memulai. Dan dari pengalaman saya sendiri dan beberapa teman yang saya wawancara untuk podcast, ada hal yang mirip, yaitu ketika Tuhan izinkan hambanya untuk melewati itu, maka ada satu perubahan besar untuk pekerjaan Tuhan, ya kan, di dalam hidup orang tersebut. Yes. Dan ini yang didapatkan ya, berarti ada satu pekerjaan yang belum selesai. Yes. Nah, pekerjaan apakah itu ya? Nah, itu as a journey juga kita harus masih perlu connected sama Tuhan sehingga kita tahu gitu ya. Yes. Lebih tajam lagi, karena ini bukan sekali perintah kemudian kita jalan sendiri, tapi continue kita Yes. connected sama Tuhan. Dan kalau bicara tentang nol gitu, kenapa sih sampai ada keluar tentang nol gitu ya? Iya. Kira ada yang bisa di-share nih kan, Bang? Yes. Jadi buat saya, jadi yang telah kita lakukan ya, Ya. selama ini yang kita pikir, yang saya pikir, Yap. saya udah lakukan nih, Ya. yang terbaik buat Tuhan, Ya. yang benar. Ya. Saya pelayanan, Betul. ya kan. Saya aktif di gereja, Ya. bawa keluarga ke gereja, itu ya itu baik. Bagus. Baik. Baik. Ya, tapi yang saya anggap itu sesuatu yang benar gitu ya. Di mata Tuhan seperti apa, nah itu yang saya dapetin gitu ya. Iya. Bahwa di-adjust lagi sama Tuhan gitu. Iya. Di-adjust lagi gitu ya. Iya. Semua kita pasti ada adjustment lah Iya. yang Tuhan izinkan. Iya. Ada yang sakit kanker, Iya. ada yang sakit stroke, mungkin ada yang jatuh dalam hutang piutang Betul. dan lain sebagainya. Tapi bersyukur, puji nama Tuhan ketika adjustment itu terjadi. Iya. Itu yang saya bilang, dienolkan sehingga kita tahu titik di mana kita berada. Iya. Dan kita nanti, oh directku selama ini jauh loh sebenarnya dari destiny-nya Tuhan gitu. Betul. Yang kita anggap, oh gue udah ngelayanin, gue udah Iya. gereja, gue udah punya komunitas. Iya. Wih, enggak loh. Tuhan bilang, oh bukan cuman itu gitu. Iya. Setuju. Yang buat kita itu kepada titiknya Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita kan beranggapan ya udah 70-80 tahun selesai kan. Ya. Tapi coba kita lihat pakai kacamatanya Tuhan, point of view-nya tuh ngelihatnya tuh everlasting di Iya. kekal. Betul. Jadi dia nggak cuman ngelihat 70-80 tahun. Iya. Tapi dia lihat nih si David ini nanti bareng gua kekal nih, Betul. ya kan? Jadi apa yang harus di prepare nih sama si David supaya dia ini sampai itu ke titiknya dia, ke titiknya Tuhan maksudnya. Itu yang saya percaya, saya yakinin bahwa dimulai dari angka 0 itu buat kita semua itu baik. Adjustment-nya Tuhan itu baik. Itu yang kita harus syukuri kalau kita diizinkan Tuhan lagi di-adjust ya sama Tuhan lewat berbagai macam caranya dia. Iya. Karena apa? Supaya kita tahu bahwa kita ada di titik mana dan kita, oh iya, akhirnya kita cuma nengok ke dia. Iya. Nggak bisa nengok kemana lagi coba. Iya. Ya kan? Semua itu hanyalah sementara kan. Ya obat-obatan segala macam itu semuanya itu sementara. Iya. Hanya Tuhan tuh yang tujuan kita. Itu sih. Ya, ini saya teringat ada satu, siapa yang ngomong ya? Sometimes kita suka fokus kepada tujuan, tapi kita suka lupa sebenarnya kita itu starting point-nya di mana. Yes. Iya kan? Kita suka lupa. Contoh kita mau pesen online driver gitu kan. Kalau poinnya salah, lokasi kita di situ kita
settingnya salah, kagak nyampe itu. Memang tujuannya gampang, kita sudah tahu mau ke sana, Benar. tapi titik poinnya ini kalau salah, ngaco ini langsung, Ngaco. iya kan? Nah, Beli jadi kopi ya kan. iya, Misalkan di Manteman gitu kan. teman. Tapi kita settingnya di Bogor. Waduh, nggak usah terlalu jauh ya bang. Iya. Cuman geser 100 meter aja, kesian tuh yang nyari, ya kan? Benar. Di mana gitu. Nah ini kadang kita suka lupa bahwa kita harus ingat kita titiknya startingnya di mana dan tujuan kita kemana. Itu yang jadi jangan cuman fokus sama tujuan saja. Jadi titik nol ini adalah starting pointnya di mana. Dan kalau kita sudah align dengan apa yang Tuhan sudah kasih, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang sih banyak orang so tahu, termasuk yang ngomong juga. Banyak orang so tahu, ya kita udah begini, udah begitu. Enggak, Tuhan bilang bukannya itu yang saya mau. Betul. Bukannya itu yang saya suruh kamu. Yes. Gitu kan. Benar. Nah, ini pesan yang kuat banget, yang mungkin Bang David bisa berikan kepada teman-teman cerita kasihnya, ya bahwa mungkin mereka yang saat ini belum nemuin titik nol dan diharapkan untuk bertemu titik nol dulu, Yes. dan juga mungkin yang pernah quote-unquote berantakan gitu ya. Kira-kira ada pesan nggak nih Bang untuk bisa disampaikan ke teman cerita kasihnya sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang mengubah hidup mereka dan merubah sudut pandang mereka. Karena kalau kita yang sudah ketemu Kristus dengan kasih Kristus, maka point of view kita itu sangat berbeda gitu. Seakan-akan kita ini makhluk dari mana ya dikasih sebuah hal yang kesannya nggak baik, nggak bagus juga kan. Ini sesuatu yang not okay but we are okay. Ya, mungkin ada hal yang bisa Bang David berikan sama teman-teman di cerita kasih ini, silakan Bang. Iya. Tuhan tuh ngomong sama saya tentang seorang anak muda ya, yang namanya Daud, di mana dia dalam tanda kutip ya dilupakan lah ya sama papanya. Dia pergi disuruh ke medan perang bukan untuk berperang tapi untuk bawa makanan ya buat abang-abangnya. Coba kalau saya jadi Daud, udah saya pasti banting tuh ngerantang gitu ya. Bukannya disuruh perang kayak abang-abangnya gitu ya, tapi malah disuruh bawa rantang makanan. Tapi Daud taat dengan bapaknya yang melupakan dia ya, yang sempat melupakan dia waktu Samuel datang kan ke rumahnya. Tapi Daud dengan kerendahan hati ya, dengan ketaatan dia lakukan. Dan ketika dia melakukan itu, dia ketemu sama promosinya Tuhan. Dia ketemu sama Goliat. Dan kita tahu bahwa akhirnya apa? Goliat dikalahkan oleh Daud. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan bisa bicara pakai apa saja. Tuhan bisa bicara lewat siapa aja, dengan situasi kondisi apa aja. Nggak harus lewat stroke juga, atau cancer, atau apa aja bisa. Tapi apakah kita mau punya kerendahan hati, kita mau punya ketaatan? Karena siapa tahu loh, hal-hal yang sederhana, bawa rantang makanan, rupanya itu adalah promosinya Tuhan buat kita. Itu adalah caranya Tuhan untuk bawa ke dalam destiny Tuhan, mengangkat kita. Itu yang saya mau sharekan. Thank you Bang untuk sharing sesuatu, dan ini ya sesuatu banget, nggak kebetulan banget. Nama David itu adalah sesuatu yang dari doa dari orang tua gitu ya, dan menjadi seorang David di zaman sekarang dengan tantangan Goliat yang besar gitu ya. Salah satunya Goliatnya itu adalah tapi tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta. Dan ini adalah sesuatu yang saya mau garis bawahi untuk teman-teman semua, bahwa penting sekali kita mempunyai pikiran ilahi atau pikiran Kristus. Gini, gampangnya gitu. Jika kita punya pikiran yang tidak benar, apakah itu bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik?
ketika kita itu berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam Goliat itu, nggak bikin lebih baik. Tapi ketika kita mempunyai satu pandangan ilahi, karena kita percaya bahwa Kristus itu telah menebus dosa kita, dan kita adalah umat pilihannya, dan satu kali waktu kita adalah imam-imam yang akan berperang untuk menghancurkan yang namanya kejahatan di dunia ini. Dan point of view itu membuat kita menjadi berbeda melihat sebuah tantangan. Tantangan itu bukan menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi tantangan itu menjadi sesuatu yang membuat kita itu melangkah lebih luar biasa lagi. Karena itulah kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita masih berpikir bahwa di dalam hidup kita ini, itu pikiran kita masih negatif, pikiran kita masih destruktif, itu nggak guna. Yuk ganti pikirannya dengan pikiran minimal, pikiran yang positif. Tetapi yang benar adalah pikiran yang benar. Bukan pikiran yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Mungkin itu menjadi satu kalimat penutup untuk cerita kasihnya di pagi hari ini. Sekali lagi cerita kasihnya mengucapkan terima kasih untuk Bang David yang Sama-sama. sudah men-sharingkan. Dan Bang David juga punya buku namanya Suddenly, Pejuang Stroke. Ya, nanti mungkin bisa akan di-sharekan juga. Yes. Siapa tahu bisa memberkati teman-teman semua, dan kemudian Thank you. kita juga sungguh diberkati di sebuah tempat yang baik sekali di sini, yaitu Cafe Manteman yang ada di BSD. Yes. Dan saya rekomendasi teman-teman untuk bisa mampir ke sini. Tempatnya keren, bagus, dan ini tempat yang sangat memberkati kita semua. Dan yang terlebih lagi adalah kopinya mantap. Gitu kan. Oke, tanpa panjang lebar kita sudahi untuk cerita kasihnya, dan semoga cerita kasih ini benar-benar bisa memberikan satu pandangan baru bagaimana melihat sebuah persoalan yang nggak gampang, tetapi bersama Kristus kita mampu lakukan perkara yang besar. Buat teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang menyaksikan cerita kasihnya, dimanapun Anda berada, apapun situasi yang Anda sedang alami, mungkin yang dialami mirip dengan yang kami alami. Ada di dalam lembah, lagi-lagi jalan sama Tuhan, mungkin step by step. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu, saudari. Dimanapun Anda berada, bisa angkat tangan dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Thank you Jesus. Kalau Tuhan menyertai kami, kalau Tuhan terus jalan sama kami, walaupun saat ini Tuhan begitu gelap, begitu penuh dengan air mata, tapi kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kami percaya, kami jalan sama yang punya langit dan bumi. Yes. Kami jalan sama Sang Pencipta Engkau, Yesus Kristus, Yes. yang tak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami butuh Tuhan lebih lagi. Pegang kami erat Tuhan, bawa kami terus ke dalam destiny-Nya Tuhan. Selaras kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang pegang kami kembali, bawa kami kembali, masuk kepada rencana-Mu kembali Tuhan. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, angkat kami naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Kami gak mau pandang masalah kami. Kami gak mau pandang penyakit kami.
Kami nggak mau pandang ekonomi yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah kami mau pandang Yesus terus, karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you so much Bang. Sama-sama Untuk waktu yang diberikan, dan biarlah apa yang kita lakukan ini bisa menjadi berkat. Dan untuk teman-teman semua yang memang punya persoalan dan mau didoakan, bisa nanti di chat ya, supaya kita bisa mendoakan sehingga mungkin ada jalan keluar yang teman-teman dapatkan. Dan kita berharap podcast ini bukan hanya sebuah cerita, tapi ini benar-benar bisa membantu teman-teman untuk benar-benar bisa merasakan kasih Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu di cerita kasihnya selanjutnya. Thank you so much Bang. God bless. God bless you. Terima kasih. Amin. Thank you.